Berpikir komputasional adalah pendekatan yang memungkinkan kita memecahkan masalah secara sistematis dan logis, menggunakan prinsip-prinsip dasar komputasi. Meskipun sering dikaitkan dengan ilmu komputer, berpikir komputasional bisa diterapkan di berbagai bidang. Intinya adalah menyederhanakan dan menyusun langkah-langkah yang efisien untuk menyelesaikan masalah rumit, mirip dengan cara komputer menjalankan tugas-tugasnya. Elemen penting dalam berpikir komputasional. Dekomposisi. Dekomposisi melibatkan pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatasi. Dengan membagi tugas menjadi langkah-langkah kecil, kita dapat fokus menyelesaikan satu persatu. Misalnya, merencanakan acara besar seperti pesta ulang tahun bisa dipecah menjadi tugas-tugas seperti memilih tema, mengundang tamu, atau menyiapkan dekorasi. Pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, atau tren dalam suatu masalah. Dengan mengenali pola, kita bisa dengan cepat menemukan solusi yang lebih efisien. Sebagai contoh, dalam matematika, mengenali pola dalam perhitungan atau angka dapat membantu menyederhanakan masalah. Abstraksi. Abstraksi adalah proses menyaring informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Ini membantu kita fokus pada inti masalah yang perlu diselesaikan. Saat mengerjakan riset, misalnya, kita seringkali harus menyaring banyak informasi yang tidak relevan untuk menemukan poin-poin utama yang penting. Algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Algoritma ini bisa berbentuk prosedur yang kita ikuti secara berurutan, seperti langkah-langkah memasak atau rute perjalanan yang paling efisien untuk mencapai tujuan. Memahami dan menerapkan berpikir komputasional. Untuk menerapkan berpikir komputasional, kita perlu memahami dan melatih diri dengan keempat elemen ini dalam kehidupan sehari-hari. Setiap elemen membantu kita menyusun strategi yang lebih terorganisir dan efisien dalam menghadapi berbagai situasi. Dekomposisi. Jika Anda merencanakan acara besar seperti pesta ulang tahun, mulailah dengan membagi tugas menjadi bagian yang lebih kecil, seperti memilih tema, tempat, makanan, atau dekorasi. Dengan memecah tugas menjadi bagian-bagian kecil ini, pekerjaan menjadi lebih mudah dikelola. Pengenalan pola. Saat membersihkan rumah, Anda mungkin menyadari bahwa area tertentu seperti dapur lebih cepat kotor. Dengan mengenali pola ini, Anda bisa lebih fokus membersihkan area tersebut lebih sering, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Pola juga bisa dilihat saat berbelanja, di mana harga atau penempatan barang di toko seringkali mengikuti pola yang dapat kita manfaatkan untuk lebih cepat dan hemat. Abstraksi. Dalam riset atau belajar, kemampuan untuk melakukan abstraksi sangat penting. Misalnya, ketika mempersiapkan makalah, kita tidak perlu memasukkan setiap detail yang ditemukan, melainkan fokus pada poin-poin utama yang mendukung argumen kita. Dengan menyaring informasi yang tidak relevan, kita dapat bekerja lebih cepat dan fokus pada inti masalah. Algoritma. Contoh sederhana dari algoritma adalah langkah-langkah yang kita ikuti dalam memasak. Saat membuat pasta, misalnya, kita mengikuti serangkaian langkah terstruktur seperti merebus air, menambahkan pasta, dan menggarami sesuai urutan. Algoritma ini membantu memastikan bahwa setiap langkah dijalankan dengan benar untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional dapat diterapkan dalam tugas sehari-hari yang sederhana, seperti mengelompokkan dan mengurutkan benda. Misalnya, saat merapikan mainan anak-anak yang berserakan di seluruh rumah, Anda bisa menerapkan elemen-elemen seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma untuk menyelesaikan tugas ini dengan lebih efisien. Dekomposisi, pisahkan mainan menjadi kelompok-kelompok berdasarkan jenisnya, seperti mobil-mobilan, boneka, atau balok bangunan. Dengan memecah tugas besar ini, Anda bisa lebih mudah fokus merapikan setiap kelompok mainan satu persatu. Pengenalan pola, setelah mainan dikelompokkan, Anda mungkin mulai mengenali pola dalam setiap kelompok. Misalnya, dalam kelompok mobil-mobilan, Anda bisa melihat pola berdasarkan ukuran atau jenis mobil, sehingga memudahkan proses pengelompokan. Abstraksi. Dalam merapikan mainan, fokuslah pada elemen penting seperti ukuran dan kemudahan penyimpanan, dan abaikan detail-detail yang tidak relevan seperti warna atau frekuensi penggunaan mainan. Dengan melakukan abstraksi, Anda bisa lebih cepat merapikan mainan. Algoritma. Susun algoritma sederhana untuk mengurutkan mainan, misalnya menyusun mobil-mobilan dari yang terkecil hingga terbesar. Atau, urutkan boneka berdasarkan ukuran atau jenis bahan. Algoritma ini bisa digunakan berulang kali setiap kali Anda perlu merapikan mainan lagi. Contoh kasus, mengelompokkan dan mengurutkan buku. Contoh lain penerapan berpikir komputasional adalah mengelompokkan dan mengurutkan buku di rak. Jika Anda memiliki banyak buku,
Berpikir komputasional dapat membantu membuat proses pengelompokan dan pengurutan lebih mudah. Dekomposisi, pecah tugas besar mengelompokkan buku menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, seperti membagi buku berdasarkan kategori, misalnya fiksi, non-fiksi, biografi, atau ensiklopedia. Dengan memecah tugas menjadi lebih kecil, Anda bisa lebih mudah mengatur buku. Pengenalan pola, setelah buku dikelompokkan, Anda mungkin mengenali pola dalam setiap kategori. Misalnya, dalam kelompok buku fiksi, Anda bisa mengidentifikasi genre seperti fiksi ilmiah, fantasi, atau misteri, yang membantu dalam menyusun buku dengan lebih teratur. Abstraksi, fokuslah pada elemen penting seperti genre atau penulis, dan abaikan detail yang kurang penting, seperti ukuran atau kondisi fisik buku. Dengan abstraksi, proses pengelompokan menjadi lebih cepat dan efektif. Algoritma, susun langkah-langkah terstruktur untuk mengatur buku di rak, misalnya dengan mengelompokkan buku fiksi dan kemudian mengurutkannya berdasarkan penulis. Algoritma ini membantu memastikan proses pengurutan berjalan secara terstruktur dan dapat diterapkan kembali di masa depan. Kesimpulan: berpikir komputasional menyediakan kerangka berpikir yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah, baik yang sederhana maupun kompleks. Dengan menerapkan elemen-elemen seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, kita dapat menyederhanakan dan mempercepat penyelesaian masalah dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam dunia teknologi, tetapi juga berguna dalam tugas-tugas sehari-hari seperti merapikan benda, mengatur waktu, atau mengelola proyek. Berpikir komputasional adalah alat yang efektif untuk membantu kita berpikir lebih jelas, efisien,